every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke, kemarin personal reading tentang Pak Pilot. Saya energi update tentang dia karena kepo. Karena saya sendiri kepo, jadi saya energi update tentang dia. Pengen tahu aja sekarang tuh dia tuh ke aku tuh gimana sih rasanya gitu kan. Nah ternyata di luar dugaan, gue pikir dia sudah move on dari gue atau apa, ternyata belum. Malah dia akan datang ke gue, ngabarin gue lah, mungkin dari situ awalnya. Tapi sampai saat ini sih belum terjadi ya, tapi nggak ngerti itu kapan terjadinya. Ya we'll see lah gitu. Sekarang saya mau energi update lagi, tapi bukan tentang Pak Pilot, melainkan tentang pacar terakhir gue yang TNI, yang kebetulan dia ghosting gue dari bulan Desember, sekitar tanggal 20-an lah, sebelum Natal. Jujur gue sampai saat ini gue nggak tahu kenapa dia ghosting gue. Ya gue tahu memang dia ada masalah sama istrinya. Karena memang ya sebenarnya hubungan pernikahan mereka toksik, mereka nggak bahagia, terutama pacar gue itu ya, karena Daniel. Oke, kita sebut nama aja, Dani tidak bahagia dan istrinya, karena istrinya itu jahat, toksik, dan main dukun, plus juga istrinya juga selingkuh. Jadi di sini bukan gue yang pelakor ya sebenarnya ya. Gue sudah kepisah dari Kamdani itu 2 tahun. Gue lost contact, dia blok gue di 2018. Gue pun sudah, ini gue ceritain dulu backgroundnya. Gue pun sudah waktu itu sempat ganti nomor. Tapi ternyata di luar kuasa gue, tiba-tiba gue ketemu Kang Dani lagi di sosmed. Karena sebelumnya gue nggak temenan sama dia di sosmed. Di IG dia nggak punya IG. IG dia itu dipegang sama anaknya, katanya IG lamanya. FB dia pernah temenan sama gue, tapi ternyata dia blok gue atau remove gue nggak tahu. Dan akhirnya sudahlah, intinya kita nggak pernah temenan di sosmed. Tiba-tiba di 2020 sekitar bulan Mei, dia tuh bikin IG baru. Dan waktu itu gue di Mei 2020 tuh gue lagi deket sama Bayu, senior gue di kampus, yang juga udah lama gak ketemu, kontak lagi di 2020 Mei itu. Awalnya gue pikir Bayu tuh orang yang baik, ternyata mohon maaf, bajingan. Bacanya dia ada 7 cewek itu dia porotin, dan juga dia tidurin si Bayu ini. Makanya pas gue tahu kelakuan Bayu seperti itu, gue jadi males gue sama Bayu. Makanya akhirnya gue udahlah, gue tinggal si Bayu, karena buat gue nggak worth it gitu orang kayak gitu dipertahankan dan diperjuangkan. Nah lepas dari Bayu nggak lama, cuma selang seminggu atau 2 minggu, waktu gue masih sama Bayu, tiba-tiba gue itu nemu aja Kang Dani. Gue pikir IG lamanya dia atau gimana. Gue iseng aja add awalnya. Gue pikir gak bakal di approve sama dia, gak bakal di fallback sama dia, karena dia tipikal orang yang memang jarang buka sosmed. Tapi ternyata di luar dugaan gue langsung di fallback. Nggak sampai selang berapa hari, atau di hari yang sama ya, gue lupa deh. Langsung di fallback. Terus gue iseng, gue DM, "Hai, apa kabar Kang?" gue bilang. Gue pikir dia nggak balasnya lama, karena ya setahu gue dia memang bukan sosial media freak sih, dia tuh jarang buka sosial media banget. Tapi ternyata dia balas DM gue, dan ya udah deh, itu tukar nomor, terus kita WA-an. Awalnya gue ngerasa
sedikit weird. Setelah 2 tahun lost contact dari dia, 2 tahun gue mengubur rasa gue tentang dia. Gue sudah move on dari dia, udah lupain dia, tapi ternyata tiba-tiba kok kontak lagi. Tapi waktu kontak pertama itu rasa gue belum muncul, cuman gue ada sedikit rasa-rasa aneh gitu, apaan sih nih orang baik lagi setelah 2 tahun ngeblok gue gitu kan. Tapi balik lagi, pertemuan gue sama Kang Dan itu kedua kalinya itu di luar kuasa gue. Gue rasa itu ada permainan dari Allah dan semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta. Karena gini, gue mikirnya gini, gue udah ganti nomor, Kang Dani pun juga ngeblok gue. Walaupun Kang Dani tahu rumah gue, tapi tipikal kayak dia tuh nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke rumah tanpa ngabarin. Karena belum tentu juga gue ada di rumah, belum tentu gitu. Belum tentu juga gue ada di rumah, jadi dia kayaknya nggak mungkin juga sih berani tiba-tiba muncul depan rumah gue ketok-ketok nyari gue tuh. Kayaknya dia nggak tipe begitu deh. Tapi tiba-tiba malah ketemu di luar dugaan, malah ketemu di sosmed, dimana dia sendiri, Kang Dani sendiri bukan tipikal orang yang sosmed freak gitu loh, tapi kok bisa malah ketemu di sosmed, ketemu lagi. Dan dari sosmed itulah kita tukar nomor dan akhirnya kita WA-an lagi. Itu di Agustus. Dani itu udah pengen ke rumah gue sebenarnya dari Agustus itu, cuman pending terus karena kerjaannya dia, waktunya dia tuh nggak tektok. Dia kan suka kerja di 3 tempat. Dia kerja di TNI, dia juga kerja di kantor lama gue, dan juga kerja di rumah salah seorang bos besar untuk perusahaan sekuritas besar. Nah, karena dia tipe workaholic dan mungkin juga memang dia punya kebutuhan banyak ya, karena anaknya dia ada 3. Jadi dia sampai harus kerja di 3 tempat. Akhirnya udah, gue gue sih nggak, waktu dia ngebatalin mau ke rumah gue ya gue nggak marah, gue yang bodo amat lah gitu kan. Lo mau datang ya udah silahkan datang, gue terima dengan baik. Tapi kalau lo nggak bisa datang ya udah, gue nggak mau maksain dia datang gitu. Gue nggak akan merengek-rengek untuk membuat dia datang, karena saat itu memang rasa gue belum muncul lagi ke dia. Nah, akhirnya dia datang di September. Jadi sebulan setelah dia mau datang, tapi ke delay terus, ke postpone terus karena tugas TNI-nya dia nggak tektok gitu ya, waktunya nggak tektok. Akhirnya September dia datang. Disitulah awalnya gue terima dia di rumah sebagai teman. Setelah ngobrol-ngobrol berdua, ya karena kita duduk sebelah-sebelahan banget ya, nggak ada jarak, nggak ada social distancing. Dan gue ngerasa kok rasa gue mulai aneh lagi nih gitu loh. Yang tadi gue biasa aja sama dia, kok kayak ada sparkle gimana gitu dalam hati gue. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba terjadi, kita tuh ciuman. Ya itu terjadi begitu aja. Nah akhirnya setelah ciuman itu, nah itu nge-triggernya di situ. Setelah kita ciuman, rasa gue muncul lagi. Dan di situ Kang Dani gue nanya sama Kang Dani, ini sebenarnya kita apa sih hubungannya? Gue bilang gitu. Karena waktu 2018 itu, yang sebelum dia ngeblok gue memang belum ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi emang gue deket sama dia, tapi cuma sebatas gebetan. Karena saat itu gue masih pacaran sama Intel Mabes Ade, namanya Mas Adi. Nah, dan Dani tahu status gue memang jadian sama Adi. Karena gue deket sama Adi, jadian sama Adi itu sebelum gue kenal Dani gitu. Dani mungkin udah ngeh akan keberadaan gue, tapi gue belum ngeh akan keberadaan Dani gitu loh di kantor. Karena kan dia di kantor gue juga, dia nggak tiap hari datang, nggak tiap hari yang tipikal datang ke kantor. Karena kan dia TNI ya, tergantung. Kalau dia lagi sibuk di kesatuannya, dia nggak ke kantor gue. Akhirnya dari situ kita deket, kita sering pulang bareng. Dani sering ngedrop gue di rumah, atau lebih seringnya sih dia ngedrop gue di Cilandak. Padahal dia kantor kita di Sudirman, kita satu kantor, kami kerja di Sudirman. Rumah Dani di Cijantung.
Ya tahu ya kalau Cijantung ya, markas TNI apa, markas kesatuan apa. Nah itu Dani dari situ. Nah tapi Dani tuh dari jatuhnya tuh karena dia harus ngedrop gue di Cilandak, dia muter, dia nggak langsung dari Sudirman ke Cijantung. Sebenarnya kalau dari Sudirman ke Cijantung tuh bisa lewat Semanggi lurus saja, langsung bablas Gatot Subroto, dari Gatsu langsung lewat MT Haryono tuh kan dekat-dekat situ gitu kan, yang perbatasan antara Pasar Minggu situ kan. Cuman ya itu dia nggak lewat situ, tapi dia muter ke Cilandak dulu, ngedrop gue. Dari situ dia baru ngambil arah Pasar Minggu, condet, baru ke arah Cijantung. Nah kita cuma deket ya kayak gitu, cuma sebatas kita temenan, ya nggak temenan sih, ya deket aja, deket. Cuman gue sering nebeng bareng dia, gue juga sering jajarin dia kalau gue ada rezeki. Ya karena posisi gue kan, gue staf dalam, dan ini kan bukan staf dalam, dia staf luar gitu kan. Jadi ya kalau gue ada rezeki, gue nggak tahu sih kalau gaji gue gedean siapa, mungkin gedean Dani, tapi Dani kan kerja di situ kan sudah lama, pasti gaji gedean Dani. Tapi Dani kan udah punya anaknya 3 gitu kan, dia istilahnya banyak pengeluaran. Jadi mungkin karena anaknya 3 banyak pengeluaran, walaupun gaji dia lebih gede sedikit dari gue, iya gaji dia habis buat kebutuhan anak mungkin ya. Ya akhirnya dia kalau mau jajan-jajan gitu di kantor, bukan nggak bisa, mungkin mau bisa, tapi ya nggak bisa sering-sering, nggak bisa setiap hari jajan di kantor. Jadi ya kalau gue ada rezeki, ya gue yang jajanin dia biasanya. Nah udah nih, ya hubungan kita tuh di kantor tuh sebatas itu aja. Nah setelah itu gue resign dari kantor itu, gue pindah kantor baru 2018. Sempet kontak sama Dani, walaupun gue sudah resign dari kantor gue yang kemarin tuh, gue udah nggak kerja satu kantor lagi sama Dani. Sempet kontak-kontakan sama Dani, tapi nggak tahu kenapa dia ngeblok gue. Dan setelah dia ngeblok gue pikir oh ya udah deh, mungkin dia mau serius sama pernikahannya. Ya udah bodo amat gitu kan. Gue udah lupa, bahkan gue lupa keberadaan Dani, bukan hanya melupakan rasa gue, tapi gue udah lupa kan keberadaan Dani waktu itu. Tiba-tiba setelah 2 tahun berlalu begitu saja, di luar dugaan, ya itu tiba-tiba ketemu di sosmed, di IG terutama. Dan ternyata gue pikir dia nggak bakal respon atau responnya lama, karena gue tahu dan itu tipikal orang yang bukan sosmed freak gitu ya. Tapi tiba-tiba di luar dugaan, justru yang terjadi malah sebaliknya, respon dan itu cepet banget. Dia cepet follow back gue, dia cepet ngebalas DM gue. Dan dari situ akhirnya kita kontak lagi, tukeran nomor WhatsApp. Gue kasih nomor WhatsApp barunya gue, kita kontak lagi, dan akhirnya dari situlah hubungan kita berlanjut. Dan Dani yang tadi mau ke rumah gue di Agustus, karena masalah waktu kerjaan dia yang nggak tektok, akhirnya dipending. Dia baru datang di September 2020. Sebelumnya waktu yang gue masih satu kantor sama Dani, waktu gue masih deket sama dia tapi cuma sebagai gebetan, belum sebagai pacar, Dani sempat ke rumah gue sekali atau 2 kali gitu, gue lupa. Nah akhirnya tadi dia sempat mau ngejodohin gue sama temennya, tapi gue nggak mau karena gue nggak suka sama temennya. Temennya itu bukan tipikal gue. Nah akhirnya udah balik lagi nih ke 2020 September. Nah dari situ kita ngobrol, akhirnya kita nggak sengaja kita ciuman. Dari situ rasa yang tadinya gue sudah kubur, salahnya gue tidak mematikan rasa gue, tapi rasa itu gue kubur doang, tapi nggak mati gitu. Rasa yang sudah gue kubur dalam-dalam tiba-tiba muncul lagi. Akhirnya ya sudah, kita setelah ciuman itu gue nanya sama Kak Mani, sebenarnya hubungan kita gimana sih kan? Ini yang sekarang ya, gue bilang gitu. Kamu datang ke aku, ini sebenarnya mau ngapain? Gue bilang gitu. Gue nanya dong, niat dia datang ke rumah gue dan niat dia untuk dekat sama gue itu sebagai apa? Teman kah atau apa? Karena kalau emang dia cuma sebagai teman ya nggak apa-apa, gue pun ya terima aja. Cuma karena dia bilang, ya terserah kamu maunya kita jadi apa. Terus gue bilang, loh kok malah terserah aku sih? Kalau aku minta jadian, gue bilang gitu, ya udah kalau kamu memang mau jadi sama aku nggak apa-apa. Aku
aku sebenarnya pengen nikah sama kamu. Dia udah ngomong kayak gitu sama gue. Dia udah ngajakin gue nikah dari awal. Dari Agustus yang pertama kali dia hubungin gue lagi setelah 2 tahun dia ngeblok gue. Dia udah ngomong dia pengen nikahin gue. Pas dia tahu gue masih single kan dia nanya, kamu udah nikah? Gue bilang belum. Nah pas dia tahu gue belum nikah, dia bilang yaudah yuk nikah sama saya aja gitu. Gue agak bingung lah, lu kan udah punya bini, terus gue nikah sama lu gimana ceritanya? Gue bilang gitu. Ya nikah siri, dia bilang gitu. Ya itu intinya dia ada omongan pernikahan. Dan terakhir kali ketemu pun juga ada omongan soal pernikahan. Sebenarnya gini, gue sih nggak masalah dinikahi siri sama Dani, karena gue sayang sama dia, dan selama dia bisa menafkahi gue dengan baik, bisa bertanggung jawab, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi sebenarnya gue lebih pengen dinikahi sah hukum, sah negara, sah militer gitu loh, sah agama juga, pengennya kayak gitu. Tapi ya karena status Dani memang sudah menikah, ya nggak bisa gue dinikahi secara sah dong, kecuali kalau Dani udah cerai. Nah itu dia. Dan nggak semudah itu juga cerai di dalam di militer, itu nggak semudah itu untuk cerai. Akhirnya intinya terakhir kali dia ketemuin gue, dia sempet ngomongin soal nikah. Terus gue tanya, kamu nanti kalau nikah mau tinggal di mana, di rumahku apa di apartemenku? Aku nggak mungkin lah tinggal di rumah kamu kan pasti dikuasai sama istri kamu, gue bilang gitu. Aku pengen tinggal di rumah kamu aja, nggak mau tinggal di apartemen, dia bilang gitu. Kenapa? Gue bilang karena rumah kamu kan gede, aku jadi kebunnya luas, jadi aku bisa berkebun kalau aku lagi nggak kerja, daripada bosan, dia bilang. Nah kebetulan Dani itu emang suka berkebun, suka alam, dia itu seperti itu. Dan akhirnya ya udahlah, kalau emang kamu kayak gitu, sampai kayak gitu. Terus dia sempat nanya, anak kita ntar gimana ya, apa rupanya, sampai nanya ke anak-anak gitu loh, sampai nanya anak kita tuh gimana rupanya. Terus juga Dani juga minta, gue bilang ya udah kalau emang kamu lebih pengen tinggal di rumahku ya nggak apa-apa. Iya soalnya rumah kamu luas, aku bisa bikin kolam di belakang. Ngapain? Gue bilang bikin kolam, aku mau ternak lele, dia bilang gitu. Dia tuh sampai kayak gitu, udah punya planning tuh sampai ke situ gitu loh. Dan dia juga nanya, kalau nikah siri gimana ya caranya? Gue bilang mana gue tahu, kan temen gue nggak ada pernah nikah siri. Ya kamu tanyalah sama teman-teman TNI kamu, kan TNI banyak yang nikah siri, punya bini siri gitu loh, punya bini lebih dari satu. Tanyalah sama mereka gimana syaratnya. Yang ngatain sama aku, ya aku nggak ngerti, gue bilang gitu. Karena emang jujur aja temen gue nggak pernah ada yang nikah siri, gue pun nggak pernah nikah siri. Jadi saat dia nanya pertanyaan itu, gue nggak tahu gitu loh. Akhirnya udah. Nah akhirnya itu terakhir ketemu sama gue. Tapi pertemuan terakhir itu memang sangat mengesankan, karena saat dia nyium gue, saat gue udah dia ciuman kissing terakhir kalinya itu, setelah pas terakhir ketemu itu, dia nyium gue tuh beda, dia ngekiss gue tuh beda. Awal-awal dia ngekiss gue tuh waktu awal baru ketemu lagi, awal-awal dia ngekiss gue tuh kayak biasa aja gitu loh, nggak ada nafsu, nggak ada, ya ada nafsu sih, tapi lebih kayak ciuman nafsu gitu loh. Kalau yang terakhir itu ketemu sama gue itu, yang bermain bukan hanya nafsu, tapi gue bisa merasakan dia udah punya rasa cinta dan sayang. Karena beda ya, nyium hanya dengan nafsu dibanding nyium dengan rasa sekaligus nafsu, itu beda rasanya. Dan gue ngerasain banget sih Dani saat itu memang ya dia nyium gue tanpa, ya maksudnya dia nyium gue tuh ya erat banget. Dia nyium gue dan sambil meluk gue erat banget, seolah-olah dia tuh pelukannya itu bilang jangan lepasin gue. Dan setelah pertemuan terakhir itu ya kita masih kontak sih. Pertemuan terakhir itu ada terakhir di Oktober 2020 akhir. November, Desember kita nggak ketemu, tapi masih kontak. Sorry guys kalau gue suaranya agak berat, jujur gue kebawa suasana, ya sedih lah.
di 1,5 bulan tuh lah, walaupun kita udah nggak ketemu lagi tapi masih kontak, dia belum ngeblok gue. Kita masih ngomong baik kok, cuman ya itu dia sudah ada masalah dan dia sharing masalahnya ke gue, tapi sayangnya gue nggak bisa bantu karena juga kondisi gue lagi nggak memungkinkan untuk membantu dia. Tapi dia pernah bilang, kamu percaya sama saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Dia pernah janji seperti itu ke gue, dan gue sudah memberikan kepercayaan gue sama dia. Tapi ternyata di Desember tanggal 20-an itu ya dia melanggar janjinya. Dia menjilat ludahnya sendiri. Dia minta gue untuk percaya sama dia bahwa dia gak akan pernah ninggalin gue. Nyatanya akhirnya dia ninggalin gue. Dia ngeblok gue, ninggalin gue kan. Ngeghosting gue. Kalau ngeghosting gue namanya apa? Ya ninggalin dong namanya dong. Ya karena mereka ngeghosting. Nah dari situ jujur gue hancur. Perasaan gue hancur. Sampai saat ini pun rasa kecewa yang gue rasakan tuh masih ada sebenarnya. Tapi gue berusaha untuk mengubur rasa kecewa gue tuh dalam-dalam. Gue berusaha move on dari Dani. Gue gak bisa terus-terusan ngarepin dia. Gue gak bisa terus-terusan gue gak bisa terus-terusan iniin dia. Iya gak bisa terus-terusan nungguin dia lah. Gue juga ingin menikah. Usia gue Juni besok 40 tahun. Gue ingin menikah, ingin punya anak, ingin hidup bahagia. Tapi kalau gue nungguin Dani ya keburu tua gue gak mau. Ya akhirnya udah gue decide to move on, mengubur rasa gue terhadap Dani dalam-dalam. Ini sebenarnya sangat menyakitkan sih, sangat menyakitkan. Tapi gue tahu Dani juga in pain, jadi nggak cuma gue yang in pain, Dani pun in pain. Teman-teman gue yang indigo melihat memang Dani juga terpuruk kondisinya. Pernikahan dia semakin gak karuan. Dani juga semakin gak bahagia, tapi dia juga belum bisa maju ke arah gue. Karena istrinya tahu keberadaan gue, walaupun istrinya nggak tahu gue yang mana, tapi istrinya tahu keberadaan perempuan ketiga dan itu adalah gue. Dan akhirnya ya sudah, Dani dia terpaksa sampai detik ini dia masih menjauhi gue. Dia unfriend gue di IG bahkan. Dan itu bikin gue kecewa sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, gue berusaha untuk terima dengan ikhlas apa yang terjadi. Dan ya karena gue nggak tahu kondisi Dani sekarang kayak apa. Walaupun dia masih kerja di kantor gue yang kemarin, tapi gue nggak bisa cari info tentang dia karena rata-rata teman-teman gue yang kerja di kantor itu dari resign semua. Karena kemarin setelah gue resign, kantor itu nggak lama setelah gue resign, setelah berapa bulan ya setelah gue resign ya? Setelah 1 tahun setelah gue resign, itu manajemen kantor gue yang itu tuh berantakan amburadul. 50%-nya total karyawan tuh di-cut. Nggak cuma di head office tapi juga di branch. Kan kantor gue banyak branch ya di seluruh Indonesia. Di beberapa kota. Di beberapa kota besar tuh ada branch ya. Itu total dari semua staff tuh di-cut 50%-nya. Sementara di kantor gue itu, kantor pusat aja staffnya banyak banget sampai ratusan gitu loh. Apalagi kalau sama staff yang ada di branch di seluruh Indonesia ya bisa sampai 1000-an lebih kali itu staffnya itu 50% di-cut. Jadi semua teman-teman yang gue kenal di situ tuh udah benar-benar mereka juga resign. Entah mereka resign atau mereka di-cut. Jadi gue memang nggak punya koneksi lagi di kantor itu. Kalaupun ada 1-2 koneksi gue di kantor itu, tapi gue nggak terlalu dekat sama ini orang gitu loh. Jadi gue nggak enak juga nanyain info tentang Dani ke orang-orang yang masih bekerja di kantor itu. Jadi ya karena gue memang nggak bisa mencari tahu tentang kondisi Dani, salah cara ya gue nggak tarot membacanya gitu guys. Oke, nanti ini gue bagi 2 session ya. Jadi 1 ini tentang curhatan gue soal Dani, sesi 2 nanti kita baca tarotnya dia. Oke, on to next video session 2 ya guys. Jadi kalau dibilang gue pelakor, sebenarnya nggak 100% pelakor sih.
karena gue lebih menilai hubungan gue dengan tentara ini itu sebenarnya lebih karena faktor Tuhan yang mengizinkan, Allah Subhanahu yang mengizinkan. Karena gini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan hubungan gue dengan si Akang ini, maka gue setelah diblok dia di 2018 itu, kan gue juga ganti nomor. Dari situ gue pasti nggak akan bisa ketemu dia lagi kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta tidak mengizinkan pertemuan antara gue dan si Akang terjadi. Tapi kan nyatanya kebalikannya. Terjadi pertemuan, kita kontak lagi dan terjadi pertemuan dan akhirnya kita jadian. Itu artinya gue jadian sama si Akang ini, Akang tentara ini, yaitu memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semesta mengizinkan. Karena gini loh, gue selalu berpikir gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa terjadi kalau memang Tuhan mengizinkan. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak akan bisa terjadi. Gitu aja sih, mikirnya simple aja. Dan hubungan gue sama si Akang ini ya cukup lama sih. Maksudnya dalam arti kita menjalin hubungan tuh dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Ketemunya memang di 3 bulan doang. Tapi 3 bulan juga nggak tiap-tiap kali gue ketemu. Gue dari 3 bulan itu gue ketemu cuma 3 kali. Jatuhnya ya ketemunya sebulan sekali. Tapi totalnya ya kita berhubungan tuh dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya kurang lebih 4 atau 5 bulan lah. Jadi gue berpikir kalau Tuhan tidak mengizinkan sama sekali, karena memang mungkin hubungan ini toksik, atau mungkin Kang Daninya yang toksik, atau mungkin gue yang toksik karena gue pelakor, kita nggak akan bisa ketemu lagi. Saat kita sudah lost contact 2018 karena Dani ngeblok gue dan gue ganti nomor, kita nggak akan bisa ketemu lagi. Tapi ini semua terjadi di luar rencana. Jadi kalau dibilang gue pelakor, sepertinya enggak. Kenapa? Karena pertemuan ini disetting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta, karena diizinkan terjadi. Mana bisa gue dibilang seorang pelakor? Pelakor itu kan adalah orang yang ngambil suami orang secara sengaja. Dan biasanya si suami orang ini, sebenarnya hubungan si suami ini baik-baik saja sama istrinya, tapi emang dasar suaminya tukang selingkuh, makanya dia selingkuh. Atau mungkin bahkan si pelakornya memang pengen sama si suami gitu loh. Suaminya sebenarnya biasa-biasa aja betul pelakor, dan hubungan suaminya dengan istrinya baik-baik aja, tapi dirusak rumah tangga mereka oleh si pelakor. Itu definisi pelakor. Tapi kan di sini tanpa ada gua pun hubungan Dani sama istrinya memang sudah rusak. Dan karena Dani ngomong sama gua, dia sudah bisa ranjak 2019 itu kan gua sama Dani belum kontak lagi, masih dalam kondisi lost contact saat itu. Dia udah bisa ranjang sama istrinya di 2019, dia sendiri yang ngomong. Jadi intinya ada gue ataupun gak ada gue ya, hubungan Dani emang sama istrinya emang udah rusak. Karena kenapa? Istrinya toksik. Kenapa gue bisa bilang istrinya toksik? Bukan gue pembelaan ya, tapi gue menyelidiki FB istrinya. Gue pengen tahu, gini loh, gue tuh tipikal orang yang gak percaya hanya dari satu sumber. Jadi kalau memang cowok gue ngomong begini begitu tentang istrinya, gue gak akan percaya begitu aja. Gue akan mencari tahu lewat orang lain, gue akan cari second opinion lewat orang lain, atau lewat sosial media istrinya, lewat sosial media pasangannya, lewat sosial media pasangan gue juga gitu loh. Jadi biar fakta yang gue dapat tuh lebih apa ya, lebih valid gitu loh, lebih bisa terpercaya. Dan ternyata memang benar sesuai dugaan. Hasil investigasi gue terhadap FB istrinya, memang ya istri Dani itu toksik gitu loh. Dia tipikal perempuan yang tidak mengerti bahwa Dani itu orangnya cuek, Dani itu pekerjaannya TNI, sehingga si Dani nggak pernah punya waktu buat istrinya, nggak pernah punya waktu lebih buat istrinya. Dan itu juga jarang balas WA. Ya intinya tuh kayak gitulah.
istrinya tuh kurang mengerti sama sikap Dania kayak gitu. Padahal usia pernikahan mereka sudah 18 tahun atau 20 tahun, which is kalau udah usia pernikahan yang udah segitu panjang, harusnya sih dia lebih bisa mengerti dong. Mereka sebagai sepasang suami istri harusnya bisa saling mengerti gitu loh. Tapi istri itu tuh kayak nggak mengerti bahwa kelakuan suaminya itu memang cuek, bahwa pekerjaan suaminya itu sebagai TNI nuntut waktunya si TNI ini gitu loh. Istrinya itu hanya mau jalan-jalan, senang-senang, dimanja-manja. Maklum, istrinya Pisces. Most of Pisces memang pengennya dimanja. Most of Pisces memang maunya senang-senang, jalan-jalan, shopping-shopping di mall. Which is suaminya nggak kayak gitu. Suaminya dan itu Capricorn. Capricorn tuh gila kerja gitu loh. Ya, dia nggak melarang istrinya untuk senang-senang sih, silakan aja kalau mau senang-senang, silakan aja kalau mau jalan-jalan, tapi sendiri, jangan minta temenin terus, karena waktuku tuh habis buat kerja gitu loh. Maunya dia itu seperti itu, tapi istrinya sepertinya tidak memahami sikap dan perilaku karakter suaminya. Padahal sudah 18 tahun nikah loh, segitu panjang masih belum paham-paham juga karakter suaminya gitu loh. Berarti kan kalau menurut gue ya istri yang dablek sih, sorry to say, di mata gue seorang perempuan itu memang harus lebih banyak bersabar, harus lebih banyak berkorban. Kenapa? Karena memang itu kodratnya. Kalau istilah kasarnya kita sebagai perempuan make ego, terus kita adu-aduan ego nih, adu gede-gedean ego sama laki, terutama sama laki kita sendiri, sama suami sendiri, itu tidak akan pernah menang. Perempuan itu tidak akan pernah menang adu-aduan ego sama laki. Tetap laki yang menang dan tetap perempuan yang kalah, karena memang kodratnya sudah seperti itu dari sononya. Laki itu kan memang makhluk yang penuh dengan egonya tinggi, apalagi kalau si laki kerja, perempuannya cuma ibu rumah tangga, ya makin egonya tuh lagi makin gede. Ya kita sebagai perempuan memang sudah pada kodratnya ya kita harus banyak mengalah, bersabar. Emang begitu kodrat perempuan. Kalau nggak mau banyak ngalah, nggak mau banyak sabar, ya nggak usah jadi perempuan gitu loh, jadi aja laki gitu loh. Nah, maksudku tuh kayak gitu. Nah, istrinya ini sepertinya egonya juga gede. Dan dia tuh kayak adu ego gitu sama Dani. Jadi ya Daninya ego, istrinya ego, ya nggak bisa kena kan, dua-duanya nggak kena. Yang ada bukannya damai, malah bubar ambiar gitu, malah wesangel itu hubungannya gitu loh. Jadi ya intinya dari situ gue tahu kenapa Dani nggak cocok sama istrinya, kenapa mereka bisa sampai pisah ranjang, kenapa Dani lebih memilih untuk mencari gue dan kembali sama gue. Padahal di luar sana banyak perempuan lain yang mungkin lebih cantik, lebih seksi daripada gue, dan mungkin lebih baik. Tapi balik lagi, baik itu relatif. Nyaman, yang mungkin Dani cari itu nyaman. Mungkin di luar sana banyak perempuan yang baik, tapi mungkin baiknya mereka tuh nggak sesuai dengan ekspektasi Dani. Baiknya perempuan-perempuan itu tidak bisa membuat Dani nyaman. Nah, Dani hanya nyaman sama gue, mungkin karena kebaikan gue itu sesuai dengan yang Dani expect, sesuai dengan ekspektasinya Dani, makanya dia lebih milih untuk balik sama gue gitu loh guys. Jadi kalau dibilang gue pelakor, gue bukan 100% pelakor, karena gue tidak dengan sengaja datang ke dalam hidupnya Dani untuk merusak pernikahannya. Tidak. Gue datang lagi ke dalam kehidupan Dani, bukan gue mencari, tapi Dani yang mencari gue. Dani yang datang ke dalam hidup gue. Dan itu terjadi juga karena faktor izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta tidak mengizinkan, maka pertemuan gue dan Dani itu gak akan bisa terwujud. Intinya situ aja. Karena Tuhan memberikan kesempatan, memberikan izin, makanya pertemuan itu terwujud dan akhirnya kita jadian gitu loh. Dan gue juga nggak tahu alasan Tuhan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Dani kembali ke dalam hidup gue setelah 2 tahun lost contact. Allah pasti punya alasan yang gue sendiri nggak tahu alasannya Allah tuh kenapa Allah mengirimkan Dani balik lagi ke dalam hidup gue. Nah, di situ
karena kondisinya di sini bukan gue yang datang ke dalam kehidupan Dani dan merusak semuanya, tapi justru Dani yang mencari gue, ya artinya gue bukan pelakor gitu loh. Dan ini pun juga terjadi karena diizinkan oleh Allah, jatuhnya bukan pelakor lah. Dan ada gue ataupun gak ada gue, hubungan pernikahan Dani emang udah rusak gitu loh ya, karena faktor sikap istrinya Dani yang ego gitu loh. Jadi ya susah, gue gak bisa disalahkan 100%. Nah intinya ya begitulah, gue gak tahu. Dan gue juga herannya gini guys, gue ngerasa deket sama Dani itu kayak udah kenal lama. Emang sih gue juga udah kenal dia lama, tapi kan sebenarnya nggak dibilang kenal lama, nggak lama-lama juga. Gue kenal Dani 2017, which is cuma berapa tahun kan? 4 tahun ya, 3 tahun setengah lah. Karena kan sekarang belum, baru di 2021 pertengahan tahun. Ya intinya gue sama Dani itu ya 3,5 tahun lah kurang lebih kenalnya, belum lama-lama banget. Tapi sepertinya saat gue menjalin hubungan sama Dani tuh kok kayaknya udah lama banget gitu loh hubungannya. Udah lama banget. Kayaknya gue udah kenal dia dulu nggak tahu di mana. Mungkin sebelum gue menjadi Restia dan sebelum Dani menjadi Dani. Mungkin di kehidupan masa lalu. Mungkin ya, kita nggak tahu. Mungkin gue dan Dani pernah reinkarnasi di kehidupan masa lalu. Sebelum gue menjadi Tia dan sebelum Dani menjadi Dani, kita berdua pernah reinkarnasi dan kita memang bertemu, saling kenal di kehidupan masa lalu. Dan setelah gue ngomong soal ini ke teman gue yang indigo, spirit guide teman gue itu mengatakan hal yang sama. Iya memang, kamu dan Dani itu memang saling kenal di kehidupan masa lalu, sebelum kalian menjadi kalian yang sekarang. Jadi kalian itu pernah ada di kehidupan masa lalu, sebelum kalian bereinkarnasi menjadi kalian yang sekarang. Kalian pernah hidup di masa lalu dan kalian memang kenal. Kalian selalu bersama di setiap reinkarnasi kalian tuh, kalian selalu bersama, kalian selalu saling ketemu dan saling mengenal dan selalu dekat, katanya spirit kayak teman gue. Ya jadi kalau udah bicara kayak gitu ya, berarti kan ada past life connection ya. Kalau udah bicara begitu itu bukan urusan, itu di luar ranah gue sebagai manusia, di luar kuasa gue sebagai manusia. Itu lebih ke ini sudah ranahnya Tuhan gitu loh. Ya karena past life connection kan, ya balik lagi Tuhan yang berbicara. Reinkarnasi bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan nggak mengizinkan ya gue nggak akan reinkarnasi lagi lah. Gue dan Dani nggak akan reinkarnasi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan kalau Tuhan pun mengizinkan, kalau mau Tuhan tidak mengizinkan, misalnya gue sama Dani tetap reinkarnasi nih, tapi Tuhan tidak mengizinkan gue sama Dani ketemu, ya nggak bakal ketemu, nggak bakal bersama. Tapi nyatanya kami selalu bersama di setiap reinkarnasi kami di kehidupan masa lalu kami. Sebelum gue jadi Tia dan sebelum Dani jadi Dani. Nah kalau kayak gitu kan jatuhnya balik lagi kuasa Allah. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nolak. Dan memang gue ngerasa Dani itu kayak twin flame gue loh. Kayak twin flame itu adalah satu jiwa yang dibelah jadi dua. Satu masuk ke dalam raga si A, yang satu lagi masuk yang potongan yang sebelahnya masuk ke dalam raga si B. Karena kami satu jiwa sebenarnya yang terbagi dua di dalam dua raga yang terpisah. Jadi jiwa kami saling memanggil satu sama lain. Dan biasanya kalau twin flame itu nggak semuanya kita bisa ketemu dengan twin flame kita. Kalau kita cukup beruntung sebagai manusia, kita bisa ketemu twin flame kita. Tapi kalau kita tidak beruntung ya tidak akan bisa ketemu twin flame kita. Tapi yang jelas manusia selalu punya soulmate atau jodoh. Yang kita bisa temuin hanya soulmate kita atau jodoh kita, bukan twin flame kita. Dani itu adalah twin flame gue, bukan jodoh. Kenapa gue bilang twin flame? Karena hubungan kami saling menyakiti. Bukan saling menyakiti, banyak dramanya yang menyakiti kami berdua. Twin flame seperti itu hubungannya. Kalau soulmate itu hubungannya jauh lebih smooth sih, jauh lebih lancar, jauh lebih mudah daripada hubungan twin flame yang lebih gerabak-gerubuk gitu, yang lebih menyakitkan. Gue sama pilot itu yang kemarin gue tarotin si Chandra itu soulmate, tapi gue sama Dani itu twin flame. Nah kebetulan mungkin gue dan Dani cukup baik sebagai pribadi, sebagai manusia, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengizinkan gua dan Dani bereinkarnasi, dan saat kami reinkarnasi kami selalu ketemu di setiap kehidupan reinkarnasi kami selalu ketemu dan kami selalu bersama. Itu ya karena kami twin flame, kami nggak bisa dipisahkan. Kalau twin flame itu memang nggak bisa dipisahkan. Saat sama-sama menjauh pun kami saling memanggil, jiwa kami saling memanggil, jiwa gue memanggil Dani pun jiwanya memanggil gue, karena kami satu jiwa, kami twin flame gitu loh. Jadi ya begitulah. Nah, koneksi-koneksi seperti itu nggak bisa kita denial, nggak bisa kita sangkal karena memang real terjadi. Tapi kita juga nggak bisa menolaknya, kita nggak bisa menyangkal, kita nggak bisa menolak. Memang ada, memang real, memang exist gitu loh. Dan itu di luar ranah manusia, di luar kekuasaan kita sebagai manusia. Kalau bicara koneksi kayak twin flame soulmate itu udah bicara koneksi yang memang terjadi atas dasar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta gitu loh guys. Jadi kalau dibilang saya pelakor, mohon maaf, saya bukan pelakor sih sebenarnya, tapi karena faktor yaitu Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan, jadinya ya seperti inilah kejadiannya gitu guys. Oke, I'll see you in the next video. Ini gue bagi 2 sesi. Oke, bukan sesi kedua kita tarutin soal Dani ya. Oke, bye.